dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk bulan Desember dan di bulan Desember tema dari gereja pusat kita adalah God with us, ya, Allah beserta kita. Nah, hari ini saya mau sharing firman yang sederhana saja dengan judul penyertaan Tuhan. Mari kita buka teks Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama saudara ya, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Ketika kita membaca dengan suara maka telinga kita mendengar dan iman kita akan diaktifkan. Mari sama-sama kita membacanya. 2, 3. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar 2 manifestasi dari penyertaan Tuhan atas hidup orang-orang percaya. Berdasarkan teks Mazmur 121 ini, ya, kita mau belajar 2 manifestasi dari penyertaan Tuhan atas hidup saudara dan saya, orang-orang percaya. Kita semua memerlukan penyertaan Tuhan, amin. Khususnya memasuki tahun yang baru, tahun 2022, kita tahu hanya bersama Tuhan saja kita bisa mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat apa manifestasi yang pertama dari penyertaan Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Manifestasi pertama dari penyertaan Tuhan adalah Tuhan menolong kita. Tuhan adalah pertolongan kita. Dikatakan tadi nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, teks Mazmur 121 ini merupakan nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada saat mereka melakukan sebuah perjalanan ziarah. Ya, perjalanan keagamaan menuju ke Bait Allah di Bukit Sion, kota Yerusalem. Jadi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, saudara, itu setahun 3 kali mereka datang ke Bait Allah merayakan Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Nah, saudara harus tahu perjalanan ini perjalanan 3.000 tahun yang lalu, saudara ya. Jadi bukan zaman now gitu yang semuanya serba mudah aksesnya. Ini perjalanan masa purbakala, saudara. Dan pada saat mereka melakukan perjalanan ziarah menuju Yerusalem, mereka itu akan berhadapan dengan gunung-gunung. Ya, gunung-gunung itu sebabnya di ayat 1 dikatakan pemazmur menulis, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, saudara. Karena memang betul dalam perjalanan itu mereka akan berjumpa dengan gunung-gunung, saudara ya, gunung-gunung bebatuan. Nah, menarik kalimat pemazmur ya di ayat 1 dikatakan dari manakah akan datang pertolonganku ya. Dari manakah akan datang pertolonganku. Nah, dari kalimat ini maka kita bisa melihat ya, ini adalah sebuah pertanda bahwa
orang-orang yang melakukan perjalanan ziarah menuju Yerusalem ini sedang mengalami ketakutan. Mereka sedang mengalami kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan. Mereka membutuhkan pertolongan. Makanya ditulis, dari manakah datang pertolonganku? Nah, kenapa saudara mereka membutuhkan pertolongan? Karena waktu itu ya, mereka akan berhadapan dengan bahaya-bahaya yang mengancam nyawa mereka, saudara. Ketika mereka melakukan perjalanan ziarah tersebut. Yang pertama, mereka bisa berhadapan dengan binatang-binatang buas yang tiba-tiba bisa datang dan mencelakakan mereka secara tiba-tiba, saudara. Atau mereka juga bisa berhadapan dengan penyamun atau perampok yang bisa saja bersembunyi di balik celah gunung, kemudian sewaktu-waktu bisa datang untuk menyerang dan mencelakakan mereka. Ini semua adalah bahaya-bahaya ya, yang membuat hati para peziarah ini mengalami ketakutan, kecemasan. Mereka membutuhkan pertolongan. Dan yang menarik saudara, di tengah rasa takut dan cemas karena adanya bahaya-bahaya yang mengancam nyawa mereka, pemazmur menulis di ayat 2, ini keren deklarasi pemazmur saudara ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu dalam budaya konteks waktu itu saudara, orang-orang itu memiliki kepercayaan bahwa setiap gunung itu punya dewa, punya ilah. Ya, jadi di setiap gunung itu ada ilah atau ada dewa yang disembah. Ini adalah kepercayaan dari orang-orang dan mungkin sampai hari ini juga ada cukup banyak orang yang percaya itu ya. Saudara ya, saya pernah naik gunung, Marcel pernah naik gunung, lihat ada beberapa ritual-ritual begitulah ya. Ya jadi dipercaya bahwa ada penunggunya gitu. Saya ingat dulu waktu saya kecil, diajarin gak ya saudara, saya tuh pernah diajarin kalau lewat kuburan itu ya. Terus kalau mau pipis itu harus numpang-numpang. Diajarin gak ya saudara ya? Numpang-numpang. Tapi ini yang saya gak suka kalimatnya. Pang numpang-numpang anak babi mau pipis lah. Kok anak babi? Tapi waktu itu saya ngikutin aja gitu ya ajaran itu, katanya soalnya dikubur, kok anak babi ya, saya juga bingung kenapa anak babi ya, kan saya anak orang. Tapi dengan polosnya, karena waktu itu saya masih kecil, ya saya mana ngerti ya, saya setuju aja ya, saya ngomong pang numpang anak babi mau pipis, anak babi, anak orang ya benar ya. Tapi kenapa? Karena dipercaya dalam budaya Indonesia kuburan itu ada penunggunya gitu ya. Nah itu gitu. Nah waktu itu dalam konteks waktu itu saudara, orang-orang cukup banyak orang-orang yang percaya bahwa gunung itu punya dewa, ilah gitu yang menunggu. Nah menarik saudara, kenapa? Karena yang diandalkan oleh pemazmur itu bukan dewa yang menunggu gunung-gunung yang mereka hadapi. Tetapi yang diandalkan oleh pemazmur adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara bisa lihat kontrasnya enggak? Kalau dewa atau ilah itu hanya menguasai gunung tertentu. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi andalan kita, Tuhan menguasai langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah pencipta alam semesta, jagat raya dan seisinya. Jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada ilah atau dewa-dewa yang ada di gunung-gunung saudara. Dan menarik, karena yang digunakan oleh pemazmur adalah kata Tuhan huruf besar semua. Kalau diterjemahkan sebetulnya itu dari kata Ibrani YHWH, Yahweh ya, YHWH. Ini bicara self-existing God. Tuhan yang ada dengan sendirinya. Dia tidak ada awal, dia tidak ada akhir. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia dulu ada, sekarang ada, besok ada, tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada, dia ada untuk selama-lamanya. Itulah kata YHWH. Ya, itulah kata Tuhan huruf besar semua. Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Dia memegang kendali atas apa yang terjadi di jagat raya ini. Tuhan yang mengendalikan planet-planet dengan segala pergerakannya. Tuhan yang mengendalikan hukum alam yang ada di dunia ini. Tuhan yang mengendalikan musim.
sejarah dan zaman dalam hidup manusia. Nah saudara, inilah andalan kita. Amin. Setiap orang itu punya andalan. Ya, semua manusia itu pasti punya andalan itu apa ya? Tempat di mana mereka menaruh rasa aman. Tempat di mana mereka menaruh ketenangan jiwa mereka. Itulah andalan. Nah, di mana saudara meletakkan rasa aman dan ketenangan dalam jiwamu? Itulah andalanmu. Apa andalanmu? Siapa andalanmu? Pemazmur mengandalkan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Itulah manifestasi yang pertama dari penyertaan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, manifestasi dari penyertaan Tuhan atas hidup orang percaya adalah menjaga kita. Katakan menjaga kita. Tuhan adalah penjagaku. Saudara, ayat 3-5 dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yang kedua, manifestasi dari penyertaan Tuhan adalah menjaga kita. Dia bukan hanya menolong, tapi dia juga menjaga saudara dan saya. Oh haleluya. Saudara, pemazmur secara spesifik menyatakan bahwa Tuhan menjagainya di dalam perjalanan ziarah yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan ancaman. Ya. Binatang buas, para perampok yang bisa saja datang, belum lagi terik matahari, daerahnya tandus saudara. Saya pernah ke Israel ketika musim panas 40 derajat, ih panas sekali saudara. Cuman kan di zaman now kita bisa beli minuman, di mana ada toko-toko gitu ya. Ada banyak restoran dan lain sebagainya. Zaman dulu 3000 tahun yang lalu. Wah, udah beda banget saudara. Wah, saya ngebayangin saya di zaman waktu itu tahun berapa ya? 2015 atau 2016 waktu itu saya diberi kesempatan ke Israel saudara ya. Bayangkan 3000 tahun yang lalu itu perjalanannya di daerah-daerah yang tandus seperti itu saudara. Mereka menghadapi tantangan berupa kelelahan. Ya. Mereka bisa mengalami kelelahan saudara. Kaki mereka bisa menjadi goyah. Itu sebabnya pemazmur tulis, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nah menarik, kata goyah di sini saudara, itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata mod. Mod itu artinya shaking, gemetar. Gemetar, saking capeknya saudara ya, gemetar. Shaking, bergetar gitu ya. Nah saudara, ada kemungkinan ketika menghadapi perjalanan di daerah tandus, menghadapi sengatan sinar matahari yang terik, ada kemungkinan memang para peziarah ini bisa mengalami dua macam kelelahan. Yang pertama adalah kelelahan secara fisik, tapi yang kedua juga bisa kelelahan secara mental, secara jiwa. Itu saling mempengaruhi. Ayo yang pernah naik gunung? Ya kalau kita lelah secara fisik biasanya mental atau jiwa kita juga nggak stabil, nggak tenang. Halo, betul nggak? Ada yang pernah mengalami itu? Ya, aduh, saya pernah, saudara. Naik gunung 3-4 jam, aduh, naik ke atas itu, wah, itu yang tadinya bersuka cita itu begitu udah mulai ngos-ngosan, udah lain ceritanya, saudara ya. Mata udah mulai kunang-kunang, ya, kepala udah mulai pusing, ya, itu udah mulai tuh. Kalau nggak jaga hati bisa keluar kata-kata yang nggak biasa kita ucapkan gitu ya, komplain, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Iya, dan saya pikir itu pun bisa terjadi pada para peziarah pada waktu itu. Tapi menarik karena pemazmur menulis, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, menarik kata penjaga di ayat ini menggunakan kata Ibrani syamar yang artinya menjaga, memelihara, memperhatikan dan menyelamatkan. Saudara, sekarang saya hubungkan dengan konteks perjalanan rohani kita ya. Kita semua orang-orang percaya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri dibaptis, itu adalah titik awal kita memulai perjalanan rohani. Ya.
Kita memulai perjalanan rohani. Dan di dalam perjalanan rohani yang sekarang ini sedang kita jalani. Saudara semua nih sedang menjalani spiritual journey. Kita juga akan berhadapan dengan bahaya-bahaya yang mengancam. Halo, betul? Kita akan berhadapan juga dengan tantangan, tekanan, penderitaan, dan lain sebagainya yang bisa membuat kita mengalami kelelahan. Tentu kalau perjalanan rohani bukan kelelahan fisik ya. Kalau kelelahan fisik saudara tinggal istirahat aja, makan yang banyak, minum yang banyak ya. Saudara beres udah. Tapi ini kelelahannya tuh kelelahan mental. Kelelahan secara jiwa ya. Bisa jadi saudara mungkin hadapi itu saat-saat ini. Kalau saudara sedang menghadapi hal seperti itu hari-hari ini, datanglah kepada Dia penjagamu. Amin. Karena Dia akan memelihara, memperhatikan, dan menyelamatkan kita. Dia akan membebaskan kita dari kelelahan dan memberikan kita kelegaan. Katakan amin. Di ayat 5 saudara ditulis oleh pemazmur, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Naungan itu artinya Dia pelindung kita. Dia tempat perlindungan kita. Dan menarik ada kalimat di sebelah tangan kanan. Nah ini menarik saudara. Pada waktu itu, dalam budaya waktu itu, kalimat di sebelah tangan. Nah, di sebelah tangan kanan itu artinya tempat orang yang paling dipercaya. Ya, jadi ini konteks budaya waktu itu. Kalau ada kalimat sebelah tangan kanan itu artinya kita menempatkan orang itu di tempat yang paling kita percayai. Jadi dari kalimat ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan ingin kita menjadikan Dia sebagai pribadi yang paling kita percaya. Amin. Meskipun ada banyak berita-berita yang seliwar-seliwir gitu. Apa itu seliwar-seliwir yang kita hadapi nanti tahun 2022 beginilah, begitulah. Kondisi akan mungkin makin memburuk lah, perekonomian mungkin akan memburuk, COVID terus mengalami mutasi, varian-varian baru dan lain sebagainya. Saudara, bisa saja orang berspekulasi tahun depan begini, begitu. Para peramal juga berspekulasi macam-macam saudara. Tetapi kita orang-orang percaya kita bisa tetap tinggal tenang. Karena kita punya Tuhan pribadi yang paling kita percayai. Dan Dialah tameng kita. Itu istilahnya naungan tuh tameng saudara ya. Dialah perlindungan kita. Dialah pelindung kita yang bisa dipercaya. Selanjutnya di ayat 6 sampai 8 saudara, pemazmur menulis, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah saudara menarik ini kalimat di ayat 6 ini, matahari dan bulan. Waktu itu saudara dalam konteks budaya waktu itu, matahari dan bulan itu adalah simbol dari kuasa kegelapan. Jadi dalam budaya waktu itu, dewa matahari dan dewa bulan itu merupakan dewa-dewa utama di beberapa suku bangsa. Jadi ayat 6 ini kalimat figuratif ya, bukan literal, bukan hurufiah. Tapi ini kalimat figuratif karena Mazmur itu kitab syair. Saya sudah harus hati-hati kalau baca kitab Mazmur. Itu kitab puisi, kitab syair. Jadi enggak semuanya literal, enggak semuanya hurufiah ya. Ada beberapa bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang sifatnya itu figuratif. Termasuk di kalimat di ayat 6 ini adalah kalimat figuratif. Matahari dan bulan itu adalah simbol dari kuasa kegelapan. Simbol dari roh-roh jahat saudara. Nah kalau kita tarik dalam konteks kehidupan kita, pada saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara memberi diri dibaptis, itu adalah awal saudara memposisikan dirimu sebagai musuh iblis. Siap gak siap, mau gak mau, saat saudara terima Yesus, saudara musuh iblis. Siap gak siap, suka gak suka, mau gak mau, percaya gak percaya, tapi itulah realitanya. Ya, posisi rohanimu berubah. Tadinya kita musuh Allah, tapi pada saat kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah, sahabat Allah. Dan otomatis kita menjadi seteru iblis, kita menjadi musuh iblis. Dan kalau iblis jadi musuh kita, apa yang akan dilakukan oleh iblis dan roh-roh jahat? Mereka akan menyerang kita. Ya. Mereka akan menjatuhkan kita. Mereka akan membuat tipu muslihat sedemikian rupa supaya kita ini menjauh dari Tuhan. Itu dia.
Strategi iblis sangat kreatif, manifestasinya bentuknya macam-macam distraction yang iblis lontarkan kepada orang-orang percaya, apalagi menjelang hari-hari terakhir seperti sekarang ini makin kreatif pasti. Karena dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi, Tuhan segera datang, jadi dia harus lebih kreatif dari waktu-waktu sebelumnya. Tapi esensinya dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, esensinya sama. Iblis menipu supaya manusia menjauh dari Tuhan. Nah, untuk membuat manusia menjauh dari Tuhan bisa macam-macam senjatanya. Bisa kenyamanan, bisa kesenangan. Kalau di negara-negara maju itu dia challenge kita. Hedonism, materialism, ya, sekularism, ateism, dan lain sebagainya. Intinya adalah manusia ditarik supaya jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah, ketika itu dilakukan, ketika manusia menjauh dan meninggalkan Tuhan, disitulah kekalahan dari manusia. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada di tempat ini yang mengalami kekalahan. Amin. Karena Alkitab berkata kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tapi kita tidak bisa berperang dengan kekuatan kita sendiri karena lawan kita adalah kuasa kegelapan yang manifestasinya saat ini bisa macam-macam. Ya, saudara bisa mulai ngecek hal-hal apa yang mendistract saudara dari iman kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Iman, pengharapan, kasih. Karena iblis akan buat 3 hal itu lumpuh dalam hidup kita. Lumpuhkan iman, lumpuhkan pengharapan, lumpuhkan kasih. Dengan penderitaan, dengan kehilangan, sakit bisa jadi, kenyamanan juga bisa jadi. Hati-hati yang saat ini sedang mengalami kondisi nyaman, itu juga bisa jadi tipu muslihat yang membuat iman, pengharapan, kasih kita lumpuh. Saya berdoa supaya kita mengevaluasi itu di tahun ini, kita akan akhiri tahun ini, dan kita akan masuk tahun yang baru. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kita semakin menyala-nyala. Amin. Itu sebabnya saudara perlu berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Jangan meremehkan kuasa kegelapan ya. Mungkin manifestasinya memang gak seperti di Indonesia ya, ada santet lah, ada apa tuh namanya jimat-jimat lah, ada mungkin ya nggak terlalu populer kali ya di sini perdukunan ya. Kalau di Indonesia okultisme, wah, di negara-negara Asia Tenggara okultismenya kenceng saudara ya. Tapi di negara-negara maju ini lain. Manifestasinya mungkin bukan pergumulan okultisme tapi pergumulan intelektual, belief system. Oh jangan bilang iblis nggak ada di situ. Iblis ada di situ saudara, membuat manusia mengalami pertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pergumulan-pergumulan intelektual, dengan belief system. Ya, iya, itu tantangan kita. Nanti kita akan lebih banyak bicarakan itu di tahun yang akan datang ya. Karena Bapak Rohani kita sudah dapat tema untuk tahun 2022 saudara ya, yaitu the year of new paradigm, tahun paradigma yang baru. Nah saudara dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita berlindung di dalam Tuhan. Dikatakan di ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah saudara, kata kecelakaan menggunakan kata Ibrani ra yang artinya evil. Jadi Tuhan akan menjaga engkau dari segala kejahatan. Itu lebih tepat terjemahannya. Dari segala kejahatan. Ini saya pikir selaras dengan prinsip doa Bapa kami. Tuhan Yesus ajarkan apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Deliver us from the evil. Ya. Oh iya, sudah doakan itu enggak? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus doakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi deliver us from the evil. Harus didoakan, itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus saudara ya. Itu harus dihidupi prinsip-prinsipnya, enggak cuma dihafal. Tapi prinsipnya dihidupi itu doa. Lebih tepat sebenarnya bukan doa Bapa kami, tapi doa para murid. Karena waktu itu para murid bertanya, Guru ajarlah kami berdoa. Nah saudara, saya mengajak kita ambil momen 21 hari puasa ini juga salah satu cara ya untuk kita merendahkan diri. Ya, untuk kita mengevaluasi diri. 21 hari ini ya. Kita mulai hari ini, berarti sampai tanggal 21 Desember.
untuk kita mengevaluasi diri kita, menyelidiki diri kita, saudara. Area-area mana nih yang masih lemah? Ya, titik-titik rawan mana nih? Titik-titik rawan. Setiap orang punya titik rawan yang berbeda-beda. Ada yang titik rawannya mungkin di area kekudusan, ya, bergumul dengan pornografi, kenajisan. Tapi mungkin ada yang bukan itu, tapi titik areanya di uang, cinta uang menjadi titik lemah kita, ya, atau pride, harga diri, gengsi, ego. Kita mudah tersinggung, mudah marah, dan jadi setiap orang itu punya titik-titik lemah, ya, yang harus diwaspadai, saudara. Karena itu adalah celah, saudara. Kalau saudara tidak waspadai dan saudara buka, itu jadi sebuah kesempatan untuk iblis menjatuhkan saudara. Ya. Itu sebabnya setiap hari kita harus berdoa, lindungilah aku dari segala serangan si jahat. Lindungilah aku, bebaskanlah aku dari segala bentuk kejahatan. Ya, kejahatan dari hawa nafsu, tapi juga bisa, minggu lalu kita belajar orang-orang fasik. Ingat khotbah minggu lalu, orang fasik pun bisa merencanakan kejahatan kepada orang benar. Iya, saudara. Kita butuh perlindungan Tuhan, saudara yang ada di kampus, saudara yang ada di tempat kerja. Saudara kan bergaul, enggak semua orang benar kan. Ada orang-orang fasik juga kan, orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Mereka bisa iri dengan saudara. Mereka enggak suka sama saudara dan mereka bisa cari cara untuk melumpuhkan, menjatuhkan saudara. Oh iya, kompetisi, persaingan, wih jahat saudara. Orang-orang bisa saja, kalau kita enggak memohon perlindungan dari Tuhan, hati-hati, mereka bisa pakai berbagai macam cara untuk menjatuhkan saudara, ya. Iya, hari-hari ini kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita berlindung pada naungan Allah, pencipta langit bumi, YHWH Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang menjadi manusia, Immanuel, namanya Yesus. Kita akan rayakan minggu depan, Immanuel, God with us. Kita butuh penyertaan Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat ini, saudara. Amin. Dan ayat terakhir yaitu ayat 8, saudara berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan ini berlaku. Enggak ada expirednya. Kita kalau ke supermarket beli barang, kita kan lihat semua itu pasti ada apa? Expirednya ya, halo betul? Kadaluarsanya. Tetapi lihat penjagaan Tuhan, lihat pertolongan Tuhan. Berlaku kapan saudara? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, inilah Tuhan kita. Dan saudara, saya mengaitkan Mazmur 121 ini impresi yang ada di hati saya ya. Impresi yang ada di hati saya. Saya mengaitkan dengan Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud yang terkenal sekali yaitu Mazmur 23. Saya baca buat saudara ya, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah ini ayat 4 yang saya mau bahas nih. Sekalipun ya, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, ini relate, bahaya itu jelas ada dalam hidup kita. Bahaya-bahaya yang mengancam. Sebab, nah ini dia. Sebab apa saudara? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah saudara, ketika saya coba selidikin, jadi yang namanya gembala pada waktu itu ketika Daud tulis Mazmur ini ya, ini juga berdasarkan pengalaman pribadi Daud tentunya. Daud kan seorang gembala. Jadi gembala itu kalau dia ngangon, kok ngangon? Kalau dia, apa Josehan, domba-domba digembalakan itu ya. Kok muncul Jawanya? Kalau lagi apa menggembalakan domba-dombanya itu saudara, seorang gembala itu tidak hanya membiarkan domba itu berada di satu padang rumput hijau saja. Terus-terusan di situ, enggak. Kenapa? Karena rumputnya itu akan habis. Jadi gembala itu akan bawa juga domba itu ke padang rumput hijau yang lain, yang baru. Enggak di situ terus.
Dia akan bawa ke padang rumput yang lain, padang rumput hijau yang baru. Nah, ketika dia mau bawa domba-dombanya ke padang rumput hijau yang baru, dia harus masuk ke lembah. Makanya Daud tulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, lembah kelam itu artinya lembah yang gelap, yang terjal. Ada goa-goa sempit di situ, yang pengap. Ya. Nah, domba, ini coba ya imajinasi ya. Domba itu takut, saudara. Dibawa, tadinya udah happy padang rumput hijau. Tahu-tahu dibawa ke tempat yang gelap. Gelap itu kan berarti nggak tahu arah ya. Kita sebagai domba, imajinasi coba saudara, pasti takut. Pasti cemas, ada bahaya karena gelap. Bisa aja tiba-tiba datang serangan-serangan. Contoh ya misalnya serangan binatang buas yang mau menerkam domba, bisa nggak? Takut domba saudara, nggak ngerti arah tujuan, gelap, kelam. Dan itu bisa loh dialami oleh orang-orang percaya sebagai domba-domba Allah. Ya, mungkin hari-hari ini saudara juga mengalami ketakutan, rasanya gelap, kelam, pengap. Ya, rasanya saudara nggak tahu nih arah tujuan, bingung dengan segala hal. Berarti saudara sedang ada dalam perjalanan lembah kelam. Coba lihat kanan kiri, kamu lagi di padang rumput hijau atau di lembah kekelaman? Mungkin ada yang sekarang lagi di padang rumput hijau ya. Tapi mungkin juga ada yang sekarang sedang ada dalam perjalanan lembah kelam. Kan setiap orang seasonnya beda-beda, betul? Iya, kita seasonnya beda-beda. Kalau saudara sedang menghadapi season perjalanan lembah kelam, saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada gembala yang berjalan di depanmu. Dan gembala itu bawa gada dan tongkat. Saudara, gada dan tongkat bukan untuk memukul domba. Bukan. Gada dan tongkat itu saudara tahu itu alat pukul untuk menghalau musuh-musuh binatang-binatang buas yang mau menerkam domba. Artinya apa? Tuhan lindungi kita. Kalaupun ada kejahatan, ada serangan dari kuasa kegelapan, sebutlah itu apapun namanya, saudara nggak perlu takut. Selama saudara ada berjalan di belakang dan yang di depanmu itu adalah gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus Kristus, gada dan tongkatnya selalu menaungi kita. Sehingga kalaupun ada serangan akan dihalau oleh sang gembala karena dia sangat mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. Saya ketika belajar Mazmur ini, wow, keren, gada dan tongkat itulah yang menghibur aku, kata Raja Daud, saudara. Nah saudara, saya pikir ini sangat relevan sekali karena kita akan memasuki tahun yang mungkin nampaknya masih belum jelas terang benderang. Gak apa-apa saudara, minggu lalu kan saya juga sharing Yusuf, Daud dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Mereka mengalami masa-masa di mana kelihatannya kok semuanya berantakan, kelihatannya kocar-kacir, gelap, kelam. Kok kelihatannya berlawanan dengan janji Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin saudara pun sekarang sedang mengalami masa-masa itu. Rasanya kelam, rasanya gelap, gak tahu tujuan, gak tahu arah kemana, mau melangkah, mau mengambil keputusan aja bingung, mau mengambil keputusan aja saudara bingung. Karena terlalu banyak masukan atau mungkin terlalu banyak pilihan yang mendistract dan lain sebagainya. Selama saudara berada di tangan gembala itu, saudara gak perlu takut bahaya. Karena dia akan menuntun kita ke padang rumput yang baru. Dan di padang rumput hijau yang baru, new season. Katakan new season, saya berdoa saudara mengalami new season. Amin. Segala sesuatu indah pada waktunya saudara. Enggak selamanya kita ada dalam lembah kelam. Kalau hari ini saudara ada dalam lembah kelam, tenanglah. Nantikanlah dia. Karena dia akan bawa kita ke musim yang baru. Apa itu? Padang rumput hijau yang baru. Dan air yang tenang. Pastikan saudara bersama dengan sang gembala sehingga kita bisa berkata seperti Daud di Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Ini ada lagunya. Tuhan adalah benteng hidupku. The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble? Kepada siapa aku harus gemetar? Saya undang para pelayan maju ke depan. Dan dalam konteks perjanjian baru, saudara,
Rasul Paulus tulis di surat 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ini ayat terakhir. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Yuk baca yuk, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Keren gak nih? Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini keren saudara. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin. Biarlah ini jadi kalimat deklarasi saudara ya. Aku yakin. Kalau saudara sedang takut, saudara sedang cemas, gelisah, khawatir. Deklarasikan ayat ini. Aku yakin bahwa Dia Tuhan semesta alam. Allah Tritunggal, pencipta bumi langit alam semesta. Allah yang sudah jadi manusia dalam diri Yesus Kristus menyelamatkan aku dari perbudakan dosa dan membawa aku kepada kehidupan yang kekal. Aku yakin Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Namanya berkuasa. Tadi kita nyanyi lagu itu. Ya, ada kuasa di dalam namanya. Paulus kenal siapa Tuhan yang dia percaya. Dan Paulus yakin Tuhan berkuasa memelihara hidupnya. Itu sebabnya Paulus berani menghadapi segala bahaya ancaman yang datang menyerangnya. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Hari ini kita belajar dua hal. Penyertaan Tuhan bicara manifestasi. Menolong kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan Dia menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang Dia. Ku pandang wajah Dan berseru, pertolonganku datang darimu. peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mengalami kegentaran? Saudara sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran karena adanya bahaya ancaman yang datang. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku takut. Akui saudara. Terbukalah di hadapan Sang Gembala itu. Aku takut Tuhan. Pegang tanganku. Jangan pernah lepaskan. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidupku. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Sedetik pun gak bisa aku lepas dari Engkau Tuhan. Gak bisa Tuhan. Kami semua lemah, rapuh, dan terbatas dalam segala hal. Pengetahuan kami terbatas Tuhan. Pengalaman kami terbatas. Bahkan orang-orang yang ada mungkin yang selama ini menjadi koneksi kami, mereka pun terbatas Tuhan. Kami tahu gak ada yang bisa kami andalkan. Bukan manusia, bukan uang, bukan koneksi, bukan orang. Tapi andalan kami adalah Engkau ya Allah yang hidup. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pencipta bumi langit alam semesta. Allah yang sudah tinggal dalam diri kami melalui Yesus Tuhan Immanuel. Pegang tangan kami,
Tolong kami ya Tuhan. Jagai kami, keluar masuk kami, pekerjaan kami, keuangan kami, kesehatan kami. Bahkan di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami perlu sekali bersandar terus, berharap terus kepada Tuhan. Saudara mau pertolongan dan penjagaan Tuhan nyata dalam hidupmu, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, Engkau melihat setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Kami berserah sepenuhnya. Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah penjagaku, dan itu berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun aku masuk dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhanlah terangku, keselamatanku, gunung batuku, gembalaku yang baik, yang akan membawa aku ke padang rumput hijau yang baru dan membaringkan aku dan membawa aku menikmati air yang tenang. Terima kasih buat damai sejahtera itu Tuhan. Itu lebih dari cukup. Kuatkan, teguhkan umat-Mu menghadapi masa yang sukar, hari-hari terakhir. Kuatkan, teguhkan hati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus, semua yang mau berlindung di dalam Allah, kekuatan kita, mari sama-sama katakan amin. Silahkan duduk.